Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya kedatangan motor Scoopy ESP dengan kendala gerdeg. Sekalian kita akan servis dan modif di bagian CVT-nya ya. Pertama-tama kita buka dulu tutup CVT-nya menggunakan kunci T8. Kemudian kita lepas semua bautnya dan lepas tutupnya. Kemudian mur krek as bagian depan kita buka menggunakan kunci 22, yang belakang menggunakan kunci 19. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk di mangkoknya itu banyak debu ya, jadinya pantesan gerdeg dan itu kayaknya banyak gemuk ataupun grease yang muncrat. Oke, kita protoli semua bagian komponen-komponennya ya. Sekalian kita bersihkan. Nah, teman-teman bisa lihat kampas gandanya itu kotor ya. Kayak ada stemplet-stempletnya gitu, hitam. Oke, kemudian kita buka rolernya. Nah, di sini kita akan buka dulu bagian puli ya, puli sekondari ataupun kampas ganda. Nah, di sini untuk baut murnya udah di betel. Nah, saya kembalikan lagi ke semula supaya kuncinya masuk. Nah, kita lepas saja seperti ini. Pernya juga kita lepas ya. Nah, di sini di solongsongnya ini kayak ada gemuk-gemuk gitu ya, teman-teman nih. Ini tuh basah-basah stemplet ya. Ini mungkin nggak dibersihkan ya. Jadinya si gemuknya muncrat ke kampas ganda, jadinya geredeg. Tuh, jadi ngadaglek gitu ya, kotor-kotor semu gitu ya. Di loncengnya pun banyak gemuknya. Nah, di sini saya akan modif ya sesuai permintaan konsumen, katanya minta dibolongin ya. Nah, saya langsung bor aja menggunakan mata bor 4,5 mili secara menyilang seperti ini, teman-teman. Nah, untuk pengeborannya di sini saya menggunakan ragum ya supaya lebih mudah. Kemudian di drip dulu ya, ditotok supaya pengeborannya itu mudah. Nah, seperti ini secara menyilang. Nanti lihat aja teman-teman sampai proses hasilnya ya, hasil akhirnya. Nah, ini proses pengeborannya dulu saya perlihatkan buat teman-teman semua. Nah, setelah dibor, kemudian kita hilangkan bari-barinya nanti menggunakan mata bor 6 mili ataupun 7 mili ya. Soalnya kan di dalam itu banyak bari ya, teman-teman. Kesrak ya dari bekas pengeboran nih. Tuh, ini udah selesai ya, jadi seperti ini. Menyilang seperti ini ya, teman-teman. Ada 21 seperti itu. Nah, kita gunakan mata bor 7 mili untuk menghilangkan bari-bari yang ada di mangkok bekas pengeborannya. Nah, seperti ini. Bari ya, bekas pengeboran yang tajam-tajamnya tuh dihilangin sama mata bor 7 mili. Semuanya ya, teman-teman, supaya napak kampas gandanya tidak kehalang oleh bari-bari bekas pengeboran itu. Nah, setelah itu bisa kita masukkan ke pulinya. Kemudian kita sediakan amplas kasar ya. Kita amplas sambil kita putar supaya halus permukaan mangkoknya, pokoknya sampai halus ya, teman-teman. Ini sebenarnya lama, cukup lama, mungkin sekitar 10 menitan saya amplas ini, cuman saya percepat aja sampai dengan hasil akhirnya. Nah, amplas seperti ini sampai kelihatan putih semua dan atasnya pun biar gak tajam kita amplas juga. Nah, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Tuh rata ya, rata, nggak tajam-tajam, jadi si kampas gandanya nantinya nyengkram. Nah, dan untuk crankcase-nya di sini kita bersihkan menggunakan bensin. Tapi jangan menyemprot sealnya ya, nantinya takut keras. Cukup yang kotornya aja. Kemudian puli sekondari nggak saya bongkar semua, cukup kita bersihkan daun-daunnya aja karena ini sebelumnya udah pernah dibongkar, udah ganti seal katanya. Seal puli sekondari ya sama gemuknya udah diganti, jadi nggak saya bongkar lagi tuh. Ada bekas lem-lem, itu bekas bongkaran ya. Saya cukup bersihkan saja untuk semua komponennya. Nah, dan perhatikan kampas gandanya jangan dicuci pakai bensin. Nggak boleh dicuci pakai bensin. Kita cukup lap aja, semprot, kemudian kita amplas. Nah, ini semua komponen-komponennya saya bersihkan ya. Nah, sambil kita cek analisa apa sih yang rusak, aus, tapi di sini untuk semua komponennya masih bagus ya, teman-teman. Cuman untuk fiber ataupun slide paste-nya ini udah longgar, ini bekas ganjalan juga dan udah parah banget, teman-teman. Ini udah gombrang ya, tuh gombrang banget. Nah, jadi saya ganti ya menggunakan yang baru ya supaya tidak gombrang dan tidak bunyi krecek-krecek ya. Nah, ini saya ganti yang baru karena ini udah bekas akal-akalan soalnya ya. Kalau misalkan belum diakalin, terus kita akalin itu bisa, cuman udah bekas diakalin ya kita harus ganti ya supaya lebih maksimal. Nah, udah nggak gombrang lagi ya, teman-teman, udah presisi. Kemudian di sini untuk rollernya
racikan bengkel ya, bengkel lain. 7 gramnya 2, kemudian 15 gramnya 4. Nah di sini saya tidak ubah ya, saya tetap pasang seperti biasanya. Menyilang seperti ini, cuman menurut saya ini kurang balance ya, kurang balance, tapi nggak apa-apa, ini racikan bengkel lain. Oke, kita cek. Nah ini ada sedikit kocak, itu nggak apa-apa, tinggal kita kasih gemuk aja bagian bos rumah lolernya sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, tinggal kita pasang. Kemudian di sini ada ring ya, bawaan pabrik, jangan sampai tertukar sama ring engkol. Nah ini untuk panbelnya Daytona, kita pasang, majuin ke depan seperti ini supaya saat pemasangan kipas dan pengencangan murnya itu tidak kejepit. Oke, kemudian kita pasang engkol dan kita pasangkan ring ya yang kecil, kemudian murnya. Nah di sini saya kencangin menggunakan kunci torsi dengan ukuran 59 Nm sesuai anjurannya ya, bisa 59, bisa 60 sampai 63 lah maksimal ya. Oke, ini udah kencang, tinggal kita proses pengemplasan kampas ganda Daytona. Nah kampas ganda Daytona ini cukup keras ya, malahan kampas ganda ini bisa mengalahkan si mangkoknya. Si mangkoknya bisa sampai dekok-dekok, soalnya terlalu keras menurut saya ini kampas gandanya. Kemudian pernya ini juga Daytona yang 1500 rpm. Kita pasangkan ulang ya teman-teman sama kampas gandanya. Nah kenapa saya dibolongin itu mangkoknya dan memenuhi permintaan konsumen, karena saya lihat kampas gandanya itu udah Daytona. Kalau misalkan pakai yang ori itu mungkin si kampas ganda yang ori bakalan cepat habis ya, tapi kalau Daytona enggak, itu karena Daytona itu keras banget teman-teman. Oke, kemudian di bagian bearingnya kita kasih gemuk, tinggal kita cek dulu untuk bearing pulis kondari, kita putar di sini. Nah ini cuma sedikit lah ada ngeguruh ya, kalau misalkan parah langsung aja ganti bearingnya, tapi di sini cuma sedikit jadi nggak perlu pergantian, tinggal kita pasang aja seperti ini. Nah mudah-mudahan dengan cara ini gerdegnya hilang, karena gerdeg itu tadi ditimbulkan oleh gemuk-gemuk yang masuk ke mangkok ya teman-teman, karena kotor mungkin kurang bersih pembersihannya, jadinya si gemuk-gemuknya masih ada, jadi bisa menyebabkan gerdeg. Nah dengan dibolong-bolong kayak gini insya Allah bakalan lebih napak si kampas gandanya ya teman-teman, jadi lebih cengkram seperti itu. Nah kemudian kita hidupkan seperti ini dan suaranya halus ya. Kemudian tinggal kita pasangkan lagi bagian tutup CVT-nya dan baut-bautnya semuanya kita kencengin, kita kencangkan secara menyilang. Nah jadi begitulah teman-teman, jadi tutorial cara bongkar pasang bagian CVT motor Beat, Vario, pokoknya motor Honda sama seperti ini ya baut-bautnya. Jadi sangat mudah sekali buat teman-teman kalau mau melakukan servis di rumah. Nah oke, setelah itu saya jajal dan coba ya teman-teman, dan hasilnya itu gerdeg sudah hilang. Kemudian akselerasi itu nambah ya, karena mangkoknya kita bolongin, jadinya si kampas gandanya lebih cengkram. Soalnya kalau tadi kampas gandanya itu licin, ada gemuknya, jadinya gerdeg, terus tarikan juga lemot ya, itu penyebab kampas ganda kotor. Oke teman-teman, jadi begitulah ya tutorial cara mengatasi gerdeg. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.